Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Febrianto, NIM 1913 6100, akan membacakan mitigasi bencana banjir yang merupakan ujian akhir semester dari mata kuliah Geografi Bencana dan Mitigasi yang diampu oleh Bapak Dr. Dedi Hermon MP. Yang pertama itu kita masuk ke bencana banjir. Bencana banjir merupakan sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alami akibat rusaknya buffer zone pada kawasan das atau daerah aliran sungai, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan lainnya. Selanjutnya, penyebab dari bencana banjir. Banjir disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor alam dan aktivitas manusia. Penyebab banjir akibat faktor alam antara lain yang pertama yaitu curah hujan yang tinggi, sistem drainase yang buruk, adanya sedimentasi akibat erosi, air laut pasang, tanggul atau bendungan yang jebol, kemampuan infiltrasi yang rendah, dan yang terakhir yaitu pengaruh fisiografi dan geografi lingkungan. Selanjutnya, penyebab banjir akibat ulah manusia. Antara lain yang pertama yaitu kondisi das atau daerah aliran sungai mengalami perubahan seperti pemanfaatan untuk pembangunan. Yang kedua itu gundulnya hutan dan vegetasi alam yang menahan air. Dan yang terakhir yaitu drainase perkotaan yang buruk. Selanjutnya itu macam-macam bencana banjir. Yang pertama yaitu banjir air biasa, merupakan salah satu jenis banjir yang paling sering terjadi ketika musim hujan tiba. Yang kedua itu banjir bandang, merupakan jenis banjir berbahaya karena dapat mengangkut apapun yang dilewatinya dan mengakibatkan kerusakan yang parah. Yang ketiga yaitu banjir pasang surut, biasanya disebut banjir rob disebabkan oleh luapan air laut yang sedang pasang. Dan yang terakhir yaitu banjir lumpur, merupakan banjir yang mirip dengan banjir bandang, hanya saja material yang dibawa didominasi oleh lumpur. Selanjutnya, proses terjadinya banjir. Proses terjadinya banjir secara alamiah mengikuti siklus hidrologi di alam. Hanya saja terjadi pergerakan sehingga mengakibatkan air meluap ke daerah yang tidak seharusnya. Air hujan biasanya akan diserap oleh akar tumbuhan untuk disimpan di dalam tanah, dan sisanya mengalami run-off dan terbawa ke tempat di daratan yang lebih rendah. Ketika volume air melebihi kapasitas run-off dan ditambah oleh sistem drainase yang buruk dan ataupun buangan air yang jelek, maka air akan tergenang dan banjir akan terjadi. Sedangkan terjadi banjir disebabkan oleh faktor non-alamiah, lebih karena air hujan tidak dapat terserap oleh tanah karena adanya hambatan seperti das yang digunakan tidak sebagaimana mestinya. Sampah dibuang di sungai dan mengakibatkan penyumpatan saluran air dan lainnya sehingga air menjadi meluap dan menggenangi daratan. Selanjutnya itu dampak banjir. Dampak banjir ada dua, yaitu yang pertama itu dampak banjir di bidang ekonomi. Terjadinya kerusakan terhadap rumah, fasilitas umum, bahkan lahan pertanian yang tergenang banjir. Yang kedua itu akses terhadap air bersih, transportasi, listrik, bahkan komunikasi menjadi terhambat bahkan terputus. Yang ketiga itu kemampuan produksi yang melemah, bahkan hilang, sehingga dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya kerawanan pangan dan obat-obatan. Yang kedua yaitu dampak banjir pada kesehatan. Yang pertama itu berpotensi menimbulkan korban seperti tenggelam, terseret arus, ataupun cedera. Yang kedua itu timbulnya penyakit akibat kuman, bakteri, atau gigitan hewan dan serangga yang saat terjadi banjir. Yang ketiga itu serangan hipotermia atau suhu tubuh yang turun drastis. Yang keempat itu terjadinya infeksi maupun keracunan. Dan yang terakhir itu berisiko menyebabkan kematian. Selanjutnya
kita akan masuk kepada materi adaptasi bencana banjir. Adaptasi muncul dalam berbagai macam bentuk. Bentuk-bentuk adaptasi dalam penelitian ini merupakan hasil dari proses masyarakat dalam menghadapi tekanan atau perubahan lingkungan. Manusia melakukan penyesuaian terhadap lingkungan dengan berbagai cara agar tetap bertahan atau survive. Bentuk adaptasi yang dilakukan manusia dapat dilihat ketika manusia mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan. Juga dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi. Gerungan 1991. Selanjutnya itu bentuk-bentuk adaptasi. Yang pertama yaitu adaptasi aktif dan adaptasi pasif. Kita masuk kepada adaptasi aktif. Adaptasi aktif merupakan aktivitas masyarakat dalam mempengaruhi atau merubah lingkungan. Merupakan bentuk adaptasi manusia secara aktif. Seperti yang diungkapkan oleh Suputra pada tahun 1987 mengenai adaptasi secara aktif yang berarti pribadi mempengaruhi lingkungan. Sedangkan menurut Gerungan 1996 adalah individu yang berusaha mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan diri. Sifat adalah aktif atau alaplastis, sehingga adaptasi bisa disebut sebagai strategi aktif manusia dalam menghadapi lingkungan. Yang kedua itu adaptasi pasif. Adaptasi pasif merupakan menurut Gerungan 1996 adalah mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan yang sifatnya autoplastis. Misalnya seorang warga desa yang baru harus dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut masyarakat desa setempat. Selanjutnya, adaptasi sosial. Yang pertama itu sistem kekerabatan. Hubungan kerabatan ketika terjadinya banjir akan terjalin dengan baik. Karena pada saat banjir masyarakat saling tolong-menolong. Yang kedua itu sistem kemasyarakatan. Interaksi antara tetangga dan warga setempat ketika terjadinya bencana banjir tetap terjalin dengan baik. Hal ini dapat dilihat ketika masyarakat saling tolong-menolong. Yang ketiga yaitu adaptasi ekonomi. Aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sandang ketika bencana banjir diperoleh dari berbagai bantuan lembaga sosial dan lembaga pemerintahan. Yang kedua yaitu aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan ketika bencana banjir melanda. Kebutuhan masyarakat yang terkena bencana banjir sangat penting dan dipenuhi secara teratur. Hal ini juga menghindarkan dari beberapa penyakit yang ditimbulkan bencana banjir, seperti pemenuhan air bersih. Dan yang terakhir yaitu adaptasi budaya. Adat istiadat atau keyakinan yang dilakukan masyarakat ketika bencana banjir masih ada, diantaranya tahlilan dan istighosah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.